Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tuan puan, Bapak Ibu, saudara dan saudari sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan kita mengenai 77 cabang iman. Dalam video sebelumnya kita telah membincangkan 60 cabang iman, ya. Sudah sampai ke cabang yang ke-60, ya. Selanjutnya kita sambung cabang yang ke-61. Wal khadi wasituna babun fi muqarabati ahli din wa muwaddatihim wa ifsya'is salami fihim. Cabang yang ke-61 itu yang di slide paling bawah, ya. Cabang yang ke-61 adalah bab mengenai muqarabah, ya. Muqarabatu ahli din, muqarabati ahli din, ya. Jadi dekat dengan ahli agama, dekat dengan orang-orang yang menjalankan Islam, ya. Ahlul Islam, ahlul din, ya. Dekat dengan para ulama, dekat dengan para ustaz, dengan para kiai, ya, yang betul-betul menjalankan ajaran Islam, ya. Menjalankan ajaran Islam, menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah, yang boleh mendekatkan diri kita kepada Al-Quran dan Sunnah dan mempelajarinya dan mengamalkannya dan menyebarkannya kembali, ya. Datanglah ke majelis-majelis ilmu mereka, ya. Karena orang-orang yang menjalankan agama ini, ahlul din ini, mereka akan tidak sekadar mengamalkan amalan-amalan Islam saja, tapi menyebarluaskan ajaran-ajaran Islam tersebut dengan mengajarkannya kembali dalam majelis-majelis ilmu mereka, ya. Datang kita ke majelis ilmu mereka, dekat, belajar, mengamalkan dan kembali menyebarkan semua, dan menyebarkan kembali, ya, ajaran-ajaran Islam itu, tidak hanya untuk diamalkan sendiri, ya. Wa muwaddatihim, dan mencintai mereka, ya. Saling mencintai dengan mereka, ya. Cinta mereka ini bukan cinta nafsu, tapi cinta fillah, karena Allah, ya. Wa ifsya'is salam wa ifsya'is salam fihim, dan menebarkan salam di antara mereka, ya, dengan mereka. Ini bab yang ke-61, ya. Jadi jadikanlah orang-orang yang menjalankan agama, menjalankan ajaran Islam, menjalankan Al-Quran dan Sunnah sebagai kawan dekat, teman karib, ya. Dekat, senantiasa dekat dengan mereka, ya. Jangan jauh, ya. Selanjutnya wasani wasituna babun firidis salam, ya. Bab yang ke-62, ya, cabang yang ke-62 adalah bab mengenai menjawab salam, ya. Menjawab salam ini wajib, mengucapkan salam adalah sunnah, menjawabnya wajib, ya. Tidak sedikit, ya, orang-orang yang ketika diucapkan salam tak menjawab salam, ya. Menjawab salam adalah wajib, ya. Wasalith wasituna, ya.
wasalithu wasituna babun fi iadatil marid. Bab yang ke-63 adalah bab mengenai mengunjungi orang sakit. Ini salah satu hak Bani Adam ya, terhadap Bani Adam yang lain ya. Jadi hak muslim terhadap muslim yang lain adalah ketika dia sakit, wajib kita mengunjunginya, mendatanginya, menyambanginya ya, melihatnya. Ya, gembirakanlah orang-orang yang sakit ini ya. Doakan mereka, dan kita juga boleh minta doa kepada mereka ya. Karena doa orang yang sakit ini termasuk doa yang dijabah ya. Doa yang dikabulkan ya. Tapi jangan pula kita minta macam-macam dengan orang sakit ya. Jangan kita pula menyusahkan orang yang sakit ya. Kalau kita menyambangi, mengunjungi orang sakit, iadatul marid ini dengan tertib lah, jangan bising ya. Jangan membuat dia semakin teruk sakitnya karena kita ribut misalkan ya. Tertib dan teratur lah mengunjungi orang sakit ya. Warabi wasituna yang ke-64 adalah babun fisolati alaman mata min ahli kiblah. Ini adalah fardu kifayah ya. Bab tentang menyolatkan ya, menyolatkan orang yang mati yang termasuk ahlul kiblah ya, termasuk orang yang beriman ya. Jadi ini adalah fardu kifayah ya. Tak payah disuruh datang, ini fardu kifayah ya. Ini kadang-kadang dipanggil sampai kadang-kadang minta uang ya, naudzubillah. Ini fardu kifayah, tak lakukan dosa kita semua. Menyolatkan orang yang mati ya. Orang yang mati ini adalah orang yang beriman ya. Kalau tak beriman tak payah ya. Ini adalah fardu kifayah ya. Dan jangan memberatkan orang yang mati, orang keluarga yang mati ya. Wal khamisu wasituna babun fitasmiatil atis ya. Bab yang ke-65 adalah bab mengenai mendoakan orang yang bersin ya. Ini juga termasuk dari keimanan. Kenapa? Ini adalah ajaran dari Rasulullah SAW ya. Kalau ada orang bersin dia mengucapkan hamdalah, kita disunahkan mengucapkan yarhamukallah ya. Tapi kalau dia tidak mengucapkan hamdalah, kita ucapkan alhamdulillahil alamin supaya dia ingat ya. Jadi kita ini hidup ini saling mengingatkan ya. Ini salah satu ciri orang-orang yang tidak merugi dunia dan akhirat ya. Wa tasabil haqqi ya. Saling berwasiat, saling berpesan dengan kebenaran ya. Jangan mau hidup sendiri ya. Beramal ini beramal, kita saling beramal ya, saling mengingatkan dengan kebenaran ya. Supaya kita beramal soleh, jangan membuat maksiat, kemungkaran, kezaliman ya. Jadi dalam keimanan itu menjawab mendoakan orang yang bersin ini adalah salah satu ciri keimanan ya, termasuk dalam iman ya. Bukan main-main ya. Wasadisu wasituna yang ke-66 babun adalah satu bab fi mubadatil kufar wal mufsidin wal ghizati alaihim ya. Bab yang ke-66 adalah menjauhi orang-orang kafir, kufar ya. Dan juga orang yang berbuat fasad, berbuat kerusakan di muka bumi ya. Ada orang-orang yang berbuat kerusakan bumi, berbuat kerusakan di muka bumi, tapi ketika dibagi tahu jangan berbuat kerusakan, mereka malah marah dan mengatakan kami tidak berkerusakan, kami memperbaiki ya. Padahal kenyataannya mereka merusak ya. Banyak nih, ramai orang macam ini. Jauhi dari mereka ini, jauhi orang-orang kafir yang berbuat kerusakan di muka bumi. Kalau perlu halang mereka, cegah perbuatan mereka kalau kita mampu. Wal ghidati alaihim, dan berbuat tegas terhadap mereka ya. Tegas, jangan main-main dengan mereka ini ya. Bagaimana berbuat tegas? Mereka tegakkan hukum ya. Dan memang tidak mudah menghadapi orang-orang seperti ini. Wasabi wasituna babun fi ikramil jar. Bab yang ke-67 adalah bab mengenai memuliakan tetangga. Jadi tetangga itu ada hak-haknya ya. Ada hak tetangga. Kita bertetangga, ada hak-hak di antara kita sebagai tetangga ya.
jangan sampai menghambat, termasuk menghambat masuknya angin, menghambat masuknya sinar matahari, ini juga tidak boleh ya. Tidak boleh. Apalagi menghambat jalan masuk gitu ya. Muliakanlah tetangga ini karena ada hak-hak tetangga ya. Jangan sampai kita merusak kerukunan bertetangga karena tidak memuliakan, tidak menghormati ya, tetangga. Hak-hak tetangga ada, nanti kita lihatnya. Ini termasuk keimanan juga ya. Jadi jangan hidup nafsi-nafsi, jangan hidup sendiri-sendiri ya. Karena orang yang paling dekat dan yang akan membantu kita dalam keadaan susah ya, paling cepat adalah tetangga ya. Tetangga, paling kalau ada kematian ya, kematian salah satu ahli keluarga seseorang ya, paling cepat membantu adalah tetangga ya. Tetangga sama muslim, tetangga sama mukmin, ada hak-hak tetangga maupun hak tetangga kepada tetangga yang kafir, ada semua ya, diatur dalam Islam. Wa thaminu wasituna babu fikramid dhaif ya. Bab yang ke-68 adalah bab mengenai memuliakan tamu ya. Muliakanlah tamu ya. Tamu itu 3 hari, jangan lebih dari 3 hari. Kalau 3 hari bukan tamu lagi ya. Tamu itu sampai 3 hari. Kalau dia datang, makanya disunahkan ya, di alangkah baiknya kalau rumah kita, kalau kita mampu lah ya, ada satu bilik ya, kita gunakan untuk tamu gitu. Ya, sebaiknya kalau boleh berasingan dari keluarga kita, anak-anak gitu ya, kecuali tamu yang dari ahli keluarga sendiri ya. Ya kalau nggak mampu ya tidak mengapa gitu ya. Ini jadi memuliakan tamu ini termasuk keimanan ya, termasuk cabang iman ya. Alangkah indahnya Islam diatur semua. Selanjutnya watasi wasituna, bab yang ke-69 ya. Jadi 68 sekarang 69. Babun pisatri ala asabil furuq ala asabil kuruf. Ya. Selanjutnya bab mengenai menutup ya, menutup aib ya, menutup aib orang gitu. Jadi menutup aib orang, jangan dibuka aib orang ya. Kalau ada orang punya aib, jangan kita buka-buka, gibah lagi ya. Kita ceritakan aib-aib orang di muka orang, ini gibah ya. Gibah itu tidak hanya aib ya, menceritakan orang, keadaan orang ya. Kalau dia dengar dia tidak suka, ini gibah. Orang gibah ini nanti di yaumul kiamah dikasih makan bangkai ya, manusia. Naudzubillah ya. Jadi tutuplah aib-aib orang, jangan kita buka ya. Wasabona, bab yang ke-70 ada babu pisabri alal masaib. Bab yang ke-70 adalah bab mengenai sabar atas musibah. Ini pun termasuk keimanan. Walaupun sabar tingkat ini sebetulnya sabar tingkat rendah ya. Imam Al-Ghazali mengatakan sabar itu dibagi 3 ya. Sabar yang paling rendah adalah sabar ditimpa musibah. Sabar yang kedua adalah sabar melakukan amal-amal soleh. Sabar tingkat yang paling tinggi, sabar yang paling tingkat tinggi adalah sabar seperti para rasul dan para nabi. Mereka sabar menegakkan nahyun anil munkar ya, mencegah kemungkaran, menghalang kemungkaran, membasmi kemungkaran ya, kezaliman, kemaksiatan. Nah, ini sabar yang paling tinggi ya, tidak mudah macam ini ya. Kita lihat para rasul ya, sama kaumnya bahkan malah ingin dibunuh ya, ingin dibunuh para rasul itu. Termasuk Rasulullah SAW ingin dibunuh oleh kafir Quraisy ya. Sehingga Rasulullah satu malam keluar berhijrah ya, dengan sahabat Abu Bakar ya, radhiyallahu anhu, yang tinggal di rumah Rasulullah. Ada Ali bin Abi Thalib ya, tidur di atas tempat tidurnya ya. Rasulullah keluar malam itu keluar ya.
untuk hijrah karena ingin dibunuh oleh kafir Quraisy. Begitulah sabar yang paling tinggi ya. Tapi yang di sini hanya dibincangkan mengenai sabar ditimpa musibah ya. Sabar di sini bukan pasif ya, sabar ini aktif sebetulnya. Ketika ditimpa musibah bukan terus loyo, bukan terus diam ya, pasif, tapi berbuatlah sesuatu untuk bangkit dari musibah tersebut, untuk menghadapi musibah, bangkit ya. Buat sesuatu ya. Wal hadi wasabuna babun fi zuhdi wa qasril amal ya. Bab yang ke-71 adalah bab mengenai zuhud. Zuhud ya. Zuhud ini tidak hubud dunia ya, tidak mencintai dunia ya. Hidup di dunia tapi tidak mencintai dunia ya. Dunia jadikan sarana untuk akhirat ya. Wa qasil amal, dan tidak tulul amal ya. Qasil amal ya, angan-angan tidak panjang ya. Jadi jangan berangan-angan. Dalam Islam juga tulul amal dilarang ya, tidak dianjurkan tulul amal. Berangan-angan, aku ingin ini tak boleh ya. Qasil jadi jangan tulul amal. Itu bab yang ke-71. Bab yang ke-72 wasani wasabuna fil girati wal mida. Bab yang ke-70 berapa nih? 72 mengenai gairah ya, girah. Jadi bahasa Indonesia gairah ya. Wal mida. Ini hampir serupa lah, gairah dan mida. Apa itu nanti insya Allah kita bahas pada tempatnya ya. Gairah pun dibahas dalam Islam ya. Wasalitu wasabuna babun fil i'radi anil